Ya sini nak, maju nak. Sini nak, sini nak. Siapa namanya nak? Ezi. Ezi. Ezi apa maknanya? Ezi kelas berapa nak? Sempat. Kelas 4. Ngajinya sudah juz berapa? Sikro 6. Sikro 6. Nanti supaya cepet juz ama ya Ezi ya. Ngajinya di mana? Di rumah. Di rumah. Ezi jawabannya apa Ezi? 27 Rajab. Tepuk tangan luar biasa untuk Ezi. Sini nak, lewat sini nak. Salim dulu lah. Tepuk tangan untuk Mas Ezi. Satu pertanyaan lagi. Ini langsung 4 ini. Pertanyaan ketiga, khusus untuk anak SD dulu, SMP nanti yang bawa bapak ibu kuisnya nanti ba'da subuh. Pertanyaan ketiga, siapa yang hafal doa kunut? Yang hafal doa kunut? Ya sini maju nak, maju salah satu. Ya 2 nggak apa-apa, 2 sini 2. Ya 2 nggak apa-apa sini. Oh ya udah. Satu lagi sini, satu lagi. Ya. Sini maju lagi nak, maju lagi. Ini siapa namanya? Siapa? Elia. Satunya? Naila. Satunya? Zakira. Satunya? Bila. Naila kelas berapa? Kelas 5. Ini? Kelas 4. Satunya? Kelas 5. Ini? 3. Bila kamu masih PAUD ya? Nah, subuh bangun nggak subuh? Enggak, tapi hafal kunut. Terus baca kunutnya kapan? Nanti bangun anak ya. Bu, mohon maaf Bu, saya datang ke sini hari pertama itu, mohon maaf, 4:30 langsung sholat subuh. Setelah bikin kopi, mau rokokan, lu kok baru ada? Yang keprimen gedongan, oh jebulnya tak kira pada kata Jawa. Yang sholatnya 2 kali. Ayo coba sama-sama baca doa kunut. Bismillah. Pakai mic nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man hadait tabarakta rabbana wa ta'alait walakal hamdu ala qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tepuk tangan luar biasa. Ini ngajinya di mana? Di sini. Di sini. Ibu,
Ini orang tuanya hadir enggak? Hadir enggak ini orang tuanya? Saya yakin orang tuanya belum tentu hafal kunut. Ini mohon maaf, ini mohon baru apa disupport ya Bu ya. Buya Fauzi pondok pesantrennya harus disupport, didukung. Ini coba loh doa kunut kan sulit. Iya. Jenengan ngapalin doa kunut yakin mumet. Allahumma tini fiman hadait. Anaknya kodok arene bancet. Saking bingungnya Pak. Ini luar biasa. Ini mohon maaf orang tuanya kalau subuh dibangunkan biar bisa langsung mempraktekkan doa. Cuma mohon maaf kita yang madhabnya Syafi'iyah pakai kunut. Di luar madhab Syafi'iyah nggak ada yang pakai kunut juga nggak masalah. Semuanya punya madhab masing. Ini nak sini masih nak. Sini. Ini nak. Ini siapa ini namanya? Kasih. Oh, maju nih borongan ya udah siji. Yai ngapunten sing kathah lanjutnya. Hadirin wal hadirat hadaniyallah wa iyyakum. Ulangi kembali, ada dua nikmat termasuk nikmat yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah manakala kita ditakdir oleh Allah sebagai orang yang beriman. Yang kedua manakala hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Malam ini kita memperingati peristiwa agung sangat bersejarah, satu-satunya mukjizat yang hanya dialami oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ragam riwayat, apapun riwayatnya yang menerangkan tentang Isra dan Mi'raj, buah dari Isra Mi'raj yang paling masyhur adalah baginda Nabi beserta umatnya diwajibkan oleh Allah 1 hari 1 malam untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ini saya tanya sama ibu-ibu, saya tanya jenengan kalau 1 hari 1 malam mandi 5 kali bersih apa bersih? Halo, bapak-bapak, umpama di depan jenengan ada sungai, jenengan setiap hari mandi 5 kali badannya bersih apa bersih? Itulah gambaran sholat. Kalau sholatnya sendirian pahalanya 1, kalau sholatnya jamaah pahalanya 27. Saking besarnya sholat jamaah ada dalam keterangan kitabnya namanya I'anatul Thalibin Pak. Ada seorang soleh tiap hari berjamaah. Satu masa dia ketinggalan sholat asar Pak. Saking dia tahu betapa pahala jamaah sangat besar, dia menyesal. Akhirnya apa? Sholat asar sendirian dia ulang sampai 27 kali. Setelah selesai dia mendapatkan ilham. Ilham itu adalah hatif. Dia dapat petunjuk. Ada suara tanpa wujud yang ia dengar. Apa yang ia dengar? Walaupun kamu ulang sholat kamu sendirian sampai 27 kali, tidak bakal bisa melebihi pahalanya sholat 1 jamaah yang dilakukan cuma 1 kali. Ini istimewanya melakukan sholat dengan cara berjamaah. Maka baginda Nabi pernah bersabda, man sholat as-sholata ma'al jamaah wa jalasa fi khalaqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa amila bihi a'tahullahu sittata asya'a.
penduduk Tumang, penduduk Tumang lanang wadon, ketika panjenengan punya kebiasaan 3, 1 ahli sholat 5 waktu dengan jamaah, yang kedua punya kebiasaan suka mengaji ilmu agama, yang ketiga punya kebiasaan hobi darus kitab suci Al-Quran, maka akan diberi 6 keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Ibu, kunci sukses ya 3 ini kunci sukses. Kalau kita punya 3 kebiasaan ini, maka kita akan diberi keistimewaan, keutamaan, diberi hadiah oleh Allah Ta'ala minimal 6. 1. Al-rizku minal halal. Kulo panjenengan insya Allah orang bakal melarat. Rizkinya akan ditambahkan, rizkinya akan dimudahkan. Bukan sekedar rizki, tapi rizki yang barokah. Allahumma. Makanya mohon maaf, kalau rezekinya lagi seret, kalau ekonominya lagi sulit, coba teliti 3 ini. Jamaah saya bagaimana? Apakah saya sudah punya rutinan ngaji sama kiai apa belum? Dari Quran saya bagaimana? Insya Allah kalau 3-3-nya ini normal, kita akan senantiasa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yanju min adzabil qabri. Alam kuburnya selamat. Alam kuburnya apa, Bu? Selamat. Bapak, kalau kita sudah ditaruh di tiang lahat itu, Pak, mohon maaf, ada 2 malaikat yang akan menanyai kita. Siapa Pak nama malaikatnya? Malaikat Mungkar dan itu dalam Irsadul Rafiq, sarahnya kitab Sulamut Taufik, itu ada keterangan malaikat Mungkar dan Nakir itu kadang-kadang wajahnya menyenangkan. Kalau mayitnya suka jamaah, suka ngaji, sama tetangga baik, hatinya husnudonan, hatinya ikhlasan, pokoknya orangnya soleh. Mungkar Nakirnya ini wajahnya menyenangkan. Tapi kalau mayitnya dablek, mayitnya apa tadi? Dablek. Bayang ya 1 tahun ping pindo. Ini wajahnya nanti bisa menakutkan. Lah kalau wajahnya sudah menakutkan, mohon maaf, culanya muncul. Kalau ngomong lebih banter ketimbang gledek, mulutnya menyemburkan api. Lah ini kan yang membuat si mayit kadang-kadang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Tapi orang Tumang, penduduk Tumang kok punya 3 kebiasaan. Jamaah oke, ngaji sama kiai oke, nulis Quran oke. Insya Allah alam kuburnya selamat. Allahumma amin ya robbal. Siap untuk jamaah? Siap? Siap untuk ngaji? Siap? Siap untuk nulis Quran? Siap? Pak, saya belum bisa belajar. Paham nggih? Istri saya, Pak, mohon maaf, di rumah itu santrinya ya ibu-ibu banyak, masih ikro. Ngajar ngaji yang paling seneng itu ngajar ngaji ibu-ibu, Pak. Senengnya gimana? Kelalenan. Dina kiye diulang ki diwacane panjang, sekikine diwacane pendek. Ya lumrah namanya juga orang tuh pikirannya sudah banyak, Pak. Ini batuknya itu sudah banyak. Mengkreng, terasi, setoran gitu ya. Belanja, sangune anak sekolah dan seterusnya. Jadi mohon maaf orang tua kalau pengen bisa baca Quran, punya kesungguhan belajar.
banyak, walaupun belajar sudah tua, kalau ada kesungguhan banyak yang berhasil sampai bisa membaca kitab suci Al-Qur'an. Yang ketiga, wayu'to kitabuhu biyaminihi. Apa keutamaan yang ketiga? Ketika kita di alam akhirat, proses pembagian buku catatan amal, maka kita akan mampu menerima dengan tangan kanan. Ini simbol dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Allahumma. Yang keempat, wa yamuru ala siratikal barqi al khatif. Kita akan mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, tidak kepleset masuk neraka, tapi akan selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wa yuhsaru ma'an nabiyyin. Walaupun orang tumang, orang biasa, gak pernah mondok, bukan pejabat, cuma suka manen sawit, hobinya cuma berondol, tapi kalau ahli jamaah, ahli ngaji, ahli darus Quran, di akhiratnya kumpul dengan kelompoknya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang napa senang, bunga napa bunga. Semoga semuanya diijabah oleh Allah Ta'ala. Allahumma. Dan yang terakhir, wa banallahu lahu baitan fil jannati min yaqutatin hamra'a lahu arba'una baba. Kita semuanya akan dibangunkan istana yang megah oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Sapa wonge kepengin berkah, kudu rajin salat jamaah, sambung dipikirkan istiqomah, uripe tentrem atine bunga, uripe tentrem atine bunga. Salatullah. Cekap nggih di benderane gede temen. Bendera apa, Kang? Sampun. 6 keutamaan sudah dicatat, ini sebentar lagi kuis loh. 6 keutamaan sudah dicatat. Cuma nanti jawabnya nggak boleh baca. Harus hafalan. Ibu-ibu sudah nyatet, Bu? Bawa pulpen boten? Nggak mana apa? Oh, sih gawa pulpen tak bapaknya ya Bu ya. Pulpen yang gondok. 3 kebiasaan. 1 jamaah, yang kedua ngaji sama kiai ulama, yang ketiga ahli darus kitab suci Al-Qur'an. Kula paling seneng Bu, sak sampune jamaah subuh niku deres kitab suci Al-Qur'an. Baginda Nabi mengatakan orang yang ahli jamaah minimal dia akan dibalas oleh Allah dengan 2 hal. 1, baro'atun minan nifaq. Yang kedua, baro'atun minan nak. Baro'atun minan nifaq apa maknanya? Hatinya yang penuh penyakit, senang drengki, senang suudzon, senang dendam, senang berprasangka jelek, senang pameran, ini lambat laun penyakit hatinya akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, baro'atun minan nar, di akhirat
dia akan diselamatkan dari siksa api neraka. Allahumma. Makanya ini buat ada kisah nyata ini, ada kisah nyata. Dulu ada santri punya penyakit. Ada santri punya apa tadi? Penyakit. Cuma penyakitnya mohon maaf nggak umum. Bukan sembarang penyakit. Apa penyakitnya? Santri ini punya penyakit demen bojone kiyaine. Halo? Penyakitnya apa Miki? Ning tumang ana beli ning tumang. Ada santri punya penyakit apa? Dia diuji demen istrinya kiainya. Akhirnya satu masa karena dia kepengen sembuh, dia minta obat sama kiai. Sama kiainya dikasih nasihat. Kalau kepengen sembuh penyakit kamu mulai sekarang harus aktif sholat berjamaah minimal 40 hari. Minimal berapa? Kata kiainya, harus ada di shop awal. Kata kiainya lagi, nggak boleh ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Syaratnya ada 3 itu Bu. Harus minimal 40 hari, harus berada di shop awal, harus tidak ketinggalan apa tadi? Takbiratul ihramnya. Karena santri ini kepengen sembuh Pak, dilaksanakan Pak. Niki kisah nyata ini, nggak saya sebut pondoknya, masalahnya aib. Walhasil hari demi hari si santri melaksanakan tugas kiainya karena semangatan ingin sembuh. Akhirnya sampailah pada hari yang ke-40. Lah, malam harinya santri ini tidur dan dalam tidurnya dia bermimpi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Mimpi apa Bu? Mimpi apa tadi? Halo, santrinya mimpi apa? Masuk surga. Jenengan sudah pernah mimpi masuk surga? Mimpi ketemu pocong sudah? Sudah. Anak-anak mimpi apa? Mimpi setan. Di dalam mimpinya itu Allah perlihatkan, ini loh surga. Apa yang kamu inginkan ada. Santri itu bisa melihat Pak, halaman surga. Sampailah dia melihat wanita-wanita cantik di dalam surga yang disebut dengan apa tadi? Bidadari. Mohon maaf, ini Ibu Tumang, bidadari itu satu, nggak ada yang pesek. Pipinya nggak ada yang peot. Giginya nggak ada yang bangun tidur orang tumang mesti kalah kecut. Tapi bidadari nggak ada istilah kecut, nggak beleken, nggak suluwen, nggak khed. Akhirnya apa Pak? Allah menghilangkan penyakit santri, penyakit nifak berupa mencintai seseorang yang salah. Akhirnya dia terbangun, khatamlah dia melakukan sholat selama 40 paginya. Dia datang ke kiainya, Kiai, amanat panjenengan sudah saya laksanakan. Kiainya tanya, gimana hasilnya? Kesimpulannya Kiai, ternyata istri panjenengan nggak cantik. Karena dia apa? Sudah diperlihatkan bidadari di dalam surga. Inilah termasuk hikmah. Inilah termasuk keutamaan orang yang melakukan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah menjadi ahli sholat jamaah. Allahumma amin ya robbal alamin. Ini ada pertanyaan selanjutnya, siap-siap ya. Ini khusus tingkat
MTS SMA ya. Ya bebas lah, putra putri lah. Nanti pertanyaan rebutannya itu yang amplop, masalahnya isinya banyak sekali. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 2 nikmat yang termasuk nikmat yang agung sesuai materi tadi. Iya nak, sini maju nak. Tuh, sampai mama. Sini maju nak. Itu nak, sini nak. Siapa namanya? Muhammad Enggar Aryansa Dari mana? dari Pondok Pesantren Kandangan Anadiah. Gus Rudi nggih. Apa jawabannya? Dikaruniai iman pada Allah SWT. Yang kedua, dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tepuk tangan luar biasa. Halo, oi. Ini buat jenengan. Salam dulu. Salam buat Gusnya ya. Ini mohon maaf sarungnya kecil ya. Berarti khusus anak-anak ini. Anak-anak ya, sing gede ditahan dulu ya. Ibu-ibu kalem, nanti ada kuisnya. Dimulai di atas jam 1 malam. Ya, nanti yang bikin kuis suami sendiri ya. Ini khusus anak-anak ini, khusus anak-anak SD ini. Pertanyaan selanjutnya adalah yang SD, coba ngacung yang SD. Dapat ngantuk belum? Pertanyaannya, sebutkan 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Sebutkan 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Oh iya nak, sini nak. Baju kuning sendirian. Enggak usah diantar, enggak apa-apa, enggak gelap. Sini. Enggak usah pakai mic ya, enggak apa-apa. Sini nak. Siapa namanya nak? Nabila. Itu 20 sifat wajib hafal. Iya, coba. Adam, Idris, Noah, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Tepuk tangan luar biasa. Nah, itu namanya 25 nabi nggih. Nah, luar biasa dapat sarung. Tepuk tangan untuk Mbak Bila. Ya. Ya Allah. Lancar salah. Tepuk tangan luar biasa ya nak ya. Pinter kok. Enggak salah tepuk tangan. Ibu-ibu saya yakin disuruh untuk jawab nama-nama nabi bingung. Tapi kalau nama-nama bumbu sayur asam kepal. Ini pertanyaan rebutan, ini ibu-ibu boleh jawab ya. 1, 2, 3. Kayaknya bisa buat beli HP. Iya, cuma casingnya saja. Ini pertanyaan berikutnya. Sebutkan salah satu penyebar agama Islam yang ada di tanah Riau. Yaitu nak, sini yang baju putih. Ya, siapa namanya nak? Rizky Fadriansyah Dari mana? Pondok Pesantren Kandangan Anadiah. Ya, siapa nama ulama, salah satu ulama yang menyebarkan Islam di tanah Riau? Sultan Syarif Qasim. Ada lagi tak? Banyak nak.
Ada lagi? Ya sudah, tepuk tangan luar biasa. Akan menjawab cepat dapat hadiah. Terima kasih. Salam buat anak kiainya. Pertanyaan kedua, ini agak sulit ini. Pertama mudah, agak sulit, itu sangat sulit. Amplopnya kan beda-beda Bu. Ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal. Cuma mudah-mudahan yang tebal isinya nggak 2000. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 kebiasaan yang akan menjadikan kita mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putri, ayo, yang putri dulu. Putri dulu Mas, nanti. Oh, iya, sini Naya, ya, sini. 3 keutamaan yang akan menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. 3 kebiasaan apa? Ya, sini nggak usah malu-malu, santai saja. Tepuk tangan untuk mbaknya. Mbak siapa namanya? Niken. Niken bukan merek sepatu kan? Niken dari mana? Dari Pondok Al Islam sih. Oh, Pak Samsia, Pak Yai. 3 kebiasaan baik apa aja Niken? Ayo, sebutkan. Sholat jamaah, Salat jamaah. ngaji sama Pak Yai, Pak Yai si opo? Ngaji dengan para alim ulama. ngaji bareng. Yang ketiga, nulis apa nak? Darus Darus Al-Quran. kitab suci Al-Quran. Tepuk tangan untuk Mbak Niken. Mbak Niken, yang pede ya, yang pede. Anggap semua ini adalah patung yang nggak punya nafas. Paham ya? Coba diulangi. 1, sholat. Sholat jamaah, Yang kedua, ngaji sama para alim ulama. ya. 3, Yang ketiga, darus kitab suci Al-Quran. harus kitab suci Kalau jamaah berarti ada imamnya, ada. Makmumnya. Kalau makmumnya laki-laki, kalau imamnya laki-laki, makmumnya boleh Perempuan. laki-laki dan. Laki-laki dan perempuan. Tapi kalau imamnya perempuan, Makmumnya laki-laki. tepuk tangan untuk Banik ya. Sudah. Sini. Sini Banik ya. Kasih ya. Waktunya pada Ibu, saya tanya Bu, jamaah itu harus ada imam, harus ada imamnya laki-laki, makmumnya boleh laki-laki dan perempuan. Kalau imamnya perempuan, makmumnya hanya boleh, nggak boleh laki. Apa alasannya? Kalau imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, diperbolehkan, kacau, nggak jadi sholat. Delengna bokong baik. Orang sida takbiratul. Apa maning imam wadon gendut. Bisa dipaham ya? Itulah kebijaksanaan syariat agama Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan 6 keutamaan yang akan didapat oleh ahli jamaah, ahli ngaji, ahli nulis Quran. Niki pun niki. Siapa Kang namanya Kang? Tulus. Tulus. Oh Tulus. Bola. Ya pengaruh ini Bulus. Kang Tulus
dari mana Kang Tulus? Dari Pondok Pesantren Kandangan An-Nahdiyah. Kandangan An-Nahdiyah. An-Nahdiyah. Coba sebutkan 6 keutamaan. Yang pertama bertambahnya rezeki. Ya. Yang kedua mengambil catatan dengan tangan kanan. Ya, nggak apa-apa. 2 terus. Selamat 3. dari alam kubur. Ya, Yang keempat istrinya cantik. Ya, dapat melewati jembatan Shirathul Mustaqim. ya, selamat. Yang kelima, Yang kelima berkumpul dengan nabi-nabi Allah, amin. Yang keenam, dibuatkan istana di surga. tepuk Kalau tangan. Nabi Mama. Terima kasih Mas Tulus. Ya, Tulus ya. Pengumuman untuk ini Bapak Ibu Tumang ini tiba-tiba tuh bagus itu. Dimarahi tetap tulus. Panjenengan bawa tetap tulus. Selamanya tuh tulus. Bab namanya tulus. Bon. Balik aja, saya tambahkan materi sedikit saja. Ketika kita sudah ngaji fikih, sudah ngaji tauhid, sudah ngaji akhlak, pokoknya aktif ngaji di Buya Fauzi, bertambah ilmu kita, bertambah wawasan kita, ibadah kita betul, keimanan kita bagus, akhlak kita betul. Tinggal PR terakhir adalah bagaimana supaya amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Maka para ulama minimal syaratnya ada 3. Yang pertama, pelakunya adalah orang iman. Yang kedua, harus yuwafiqus syariah. Amal itu harus cocok dengan aturan agama. Yang ketiga, harus ikhlas lillahi ta'ala. Pelakunya harus orang iman. Kita sudah memenuhi karena kita orang iman. Yang kedua, yuwafiqus syariah. Amalnya harus mencocoki aturan agama. Kalau kita ngaji fikih paham. Cuma PR terakhir, amal kita harus ikhlas lillahi Ta'ala. Apa definisi ikhlas? Ikhlas adalah al-amal li ajlillah. Amal semata-mata yang dicari adalah ridho Allah Ta'ala. Amal yang dicari adalah semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mencari penghormatan manusia, bukan ingin dihormati manusia, bukan ingin disanjung manusia, bukan ingin dipuji manusia. Itulah namanya ikhlas lillahi. Bu, kapan-kapan orang ikhlas ucapannya bagus. Ucapannya apa? Hatinya husnudzon. Buahnya ikhlas apa? Ucapan bagus, hatinya husnuzon. Ini ada satu kisah, Bu, satu kisah. Ceritane anak mbok tua. Mbok tua paham li, Pak? Mbok tua, Pak. Mbok tua bahasa sininya apa? Nenek tua. Ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek ikhlas, Pak. Cuma mohon maaf, kok melarat. Satu masa nenek-nenek ini jamaah di musola. Pas ketika itu ada orang yang ikut sholat tiba-tiba pingsan. Ada makmum, Pak. Itu cowok tiba-tiba pingsan. Mohon maaf. Ternyata yang pingsan ini pengemis. Baunya apa? Baunya apa tadi? Enggak tahu. Adus. Lah itu yang ikut jamaah apa? Itu mau nolong saja jijik. Akhirnya apa? Nenek-nenek yang ahli kelas ini teriak sama jamaah musola. Gimana ini? Ada orang pingsan, nggak ada yang mau nolong.
tolong angkat antar ke rumah saya, nanti saya yang rawat. Akhirnya dirawatlah di rumah nenek-nenek itu. Belum siuman masih pingsan. Nenek-nenek ini langsung masak nasi banyak, langsung bikin sayur banyak. Tujuannya apa? Ketika dia sadar, disuruh untuk makan. Nah, singkat cerita, orang ini sadar. Akhirnya apa? Disuruh makan sama nenek-neneknya. Nasi 1 cepon habis. Masakan beberapa baskom habis. Karena orang ikhlas, Pak, mulutnya tetap mengucapkan kalimat alhamdulillah. Hatinya selalu husnudzon, alhamdulillah. Nyong masak kesel-kesel jebule dipangan. Saiki wong tumang, umpama panjenengan kedatangan tamu, jenengan masak 1 magic pom, masak 1 baskom, ada ikannya, ada tempenya, ada tahunya. Tamunya cuma 1, disuruh makan habis semua. Apa yang kalian ucapkan? Alhamdulillah, tamunya telepos. Alhamdulillah, berarti ikhlas. Setelah makan selesai, tibalah malam, gerimis datang, belum ada listrik itu. Ini kisah diintisarikan dari kitab kuning, Pak. Walhasil, kata nenek-neneknya, sudahlah Kang, sampean nginep di sini saja, gerimis. Nanti kalau sudah terang boleh pulang. Sampai tengah malam itu enggak reda-reda gerimisnya, hujannya enggak reda-reda. Tidurlah di situ, pas kebetulan malam hari, gelap, nggak ada listrik, wetenge kebletengan kepengen apa? Pengen makan, siapa sih? Pengen ngising, pengen BA. Karena nyari toilet gelap nggak ada, dia sudah nggak nahan, kepengen BAB. Akhirnya apa, Pak? BAB-nya di atas kasur, ngising nang dhuwur lempong. Saking takutnya kasurnya dilipet, spraynya dilipet. Kemudian pagi hari datang. Nah itu yang ngising di kasur itu langsung pergi, Bu, saking takutnya, nggak permisi. Setelah pagi hari datang, nenek-neneknya itu langsung ke tempat tidurnya tamu tadi. Oh, ternyata tamu saya orangnya sopan. Pergi tapi kasurnya sudah dilipat, spraynya sudah dilipat. Alhamdulillah. Padahal di dalam kasur itu ada apa tadi? Tai, telepon, TA1. Akhirnya nenek-nenek ini sebelum berangkat pasar dia punya niat baik. Saya mau ngasih uang sama pengemis tadi biar nggak pingsan. Nanti kalau ketemu di pasar nanti saya kasih uang biar nggak pingsan lagi. Dimasukkanlah uang ke dalam dompetnya, berangkatlah dia ke pasar. Ketemu, Bu. Cuma si laki-laki ini salah paham. Artinya nenek-nenek ini mau marah. Jadi ketika dipanggil, Bang sini, dia lari, Pak. Artinya tak jotos kon. Dia ketakutan sendiri karena apa? Habis berak di atas kasur. Lari kok. Akhirnya kejar-kejaran, akhirnya tertangkap. Kenapa kamu lari? Aku ini manggil-manggil kamu karena ingin ngasih uang supaya kamu nggak pingsan. Kata bapaknya ini, oh mohon maaf saya takut. Sebab tadi malam ada kejadian yang jenengan tidak tahu. Apa sih? Aku ngising di atas kasurmu. Cuma karena nenek-nenek ini ikhlas, mulutnya lagi-lagi mengatakan alhamdulillah. Enggak apa-apa, urusan tai nanti saya cuci. Ini uang buat jenengan. Akhirnya
paman ini pergi, neneknya pulang ke rumah. Lah karena saking ikhlasnya, ucapannya bagus lalu husnudzon, Allah mengutus malaikat Jibril alaihis mengganti tai itu diubah menjadi emas. Subhanallah. Bisa dipaham ya? Ini barokahnya orang apa tadi? Ibu-ibu saya tanya, pengen punya emas apa tidak? Pengen punya emas apa tidak? Ya udah, besok nanti ke pasar cari pengemis satu saja, masukin di kamar, masakin yang enak-enak, disuruh makan, tidur di situ. Kalau BAB nggak boleh ke toilet, suruh aja di atas kasur, insya Allah 1 minggu tetap jadi tai. Bisa dipaham ya? Yang terakhir mohon maaf ini Bapak Ibu, kalau pengajian belum doa nggak boleh pulang. Sebab doa itu Pak, kalau kata Kiai Jawa itu laksana sabuk. Laksana sabuk buat celana ya Bu ya. Pak, kalau jenengan punya celana itu nggak kenceng, nggak dikasih sabuk melorot apa melorot. Itulah doa. Belum masuk jenengan sudah pergi, bobrol dia. Paham ya? Atau laksana begini, jenengan cari brondolan, mau diangkat ke atas motor, lah doa itu laksana talinya. Paham ya? Kalau pengajian belum ditutup doa nggak boleh pulang. Sebab apa? Belum ditaleni. Brondolan diangkat di atas motor, kalau belum ditali gimana? Ngobrol nanti. Makanya sebelum Pak Kiai nanti ya, berdoa nggak boleh pulang berlebih. Ini ada amalan buat jenengan, amalan bapak-bapak dikasih amalan kurun depan. Saya kasih kenang-kenangan Pak, biar jenengan tahajudnya rajin, mau apa tidak? Ibu biar ibadahnya rajin, mau apa tidak? Mau mengamalkan apa tidak? Siap? Saya amalkan sederhana sekali nih amalannya. Konsentrasi ke saya, nanti mengikuti saya nggih. Saya nanti ngomong jenengan mengikuti, siap? Sudah tarik nafas sudah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak, ulangi lagi 1, 2, 3. Allahumma paksa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Muhammad Mawardi MPD. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, doa yang akan disampaikan kepada Kiai Haji Muhammad